بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an atau disebut dengan Syahrul Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai penjelas, sebagai bukti dan dalil, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kira-kira 14 abad yang silam, tepatnya pada bulan Ramadan, maka kita harus memuliakan akan Al-Quran ini dengan cara kita membaca. Kita yang diberikan peluang oleh Allah, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai usia kita, baik itu anak kecil, remaja, orang dewasa, pemuda, orang tua, memiliki kesempatan untuk kita bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran dalam berbagai macam keadaan. Yang pertama sekali adalah kita mempelajari Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, wa'allamahu, dan dia mengajarkan kepada orang yang lain. Mari kita gunakan kesempatan Ramadan ini untuk kita belajar akan Al-Quran. Saat ini banyak di antara generasi muda kita, maaf ya, itu tidak bisa membaca Al-Quran. Apa penyebabnya? Bisa saja karena pengaruh lingkungan, adanya siaran-siaran televisi. Kalau dulu di kampung-kampung kita sangat tertib dengan belajar Al-Quran. Setiap maghrib rumah-rumah itu tertutup. Tidak ada anak-anak yang berkeliaran, semua dalam rumah untuk membaca Al-Quran. Terdengar di setiap sudut-sudut rumah itu lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh anak-anak waktu itu. Dan dalam bulan Ramadan juga pemuda-pemuda, remaja-remaja, mereka tadarus Al-Quran di masjid, di manasah, di musalla. Maka itu semua dalam rangka untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Kita jangan malu kita untuk belajar Al-Quran. Kalau kita memang tidak bisa membaca Al-Quran, kita cari guru. Kita melihat orang-orang barat, ya orang-orang non-muslim itu, ada di antara mereka yang hafal Quran, padahal mereka non-muslim. Apa gunanya mereka menghafal Quran? Untuk merendahkan akan Islam ini, untuk mencari kekurangan-kekurangan Islam. Sementara Islam tidak memiliki kekurangan. Maka kita anak muda, mari kita belajar Al-Quran, membuat halaqah-halaqah, pertemuan-pertemuan untuk kita sama-sama belajar akan Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita membaca Al-Quran. Yang sempat kita mengabaikan Al-Quran. Banyak itu Al-Quran di rumah-rumah sebagai pajangan saja, ditaruh dalam lemari. Kalau ada yang meninggal dunia, nanti baru diturunkan baca Yasin, ya. Kalau nggak ada yang meninggal, nggak dibaca-baca. Nah, ini salah. Al-Quran itu dicetak, ya, ataupun sekarang berada dalam smartphone dalam HP-HP. Nah, ini semuanya sudah mudah bagi kita untuk membaca Al-Quran. Orang yang membaca Quran, kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran itu, falahu asyru min amsalihha, maka pahalanya 10. Bayangkan kalau seandainya dia membaca, kata Nabi, alif lam mim, itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf, alif lam mim. Nah, jadi sudah dapat 30.
Tapi jangan pula nanti kemana-mana bacanya alif lam mim, udah dapat 30 udah banyak, enggak. Kalau bisa selama Ramadan itu kita khatam Quran. Paling minimal sekali dalam satu bulan itu 1 kali kita khatamkan Quran. Sesibuk apapun kita. Kami pernah tinggal di Mesir ya, itu dan negara Arab yang lainnya, kita lihat anak-anak muda itu kalau naik bus itu mereka baca Quran untuk menunggu waktu kosong itu. Bahkan di taman-taman kita melihat banyak anak-anak muda yang baca Quran, dan pemandangan itu tidak aneh dan tidak asing. Kalau di tempat kita kalau ada orang baca Quran di tengah jalan itu aneh, asing. Belum lagi itu menjadi sebuah tradisi yang bagus. Tapi di luar negeri sana seperti negara Arab itu anak-anak muda ya, siapapun mereka membaca Quran di jalan-jalanan. Salah satu yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita membaca 1 huruf saja maka dapat pahala 10. Kita khatamkan Quran pada bulan Ramadan ini suatu keistimewaan. Itu Imam Syafi'i dalam satu riwayat disebutkan beliau ketika bulan Ramadan khatam Qurannya 60 kali. Bayangkan 60 kali. Nah, sekali beliau khatamkan di pagi hari, sekali lagi dikhatamkan di sore hari. Begitu juga dengan Imam Malik ketika datang bulan Ramadan, maka buku-bukunya dia tinggalkan semua, maka dia sibuk dengan Al-Quran. Kalau kita enggak, sibuk dengan HP. Kemana-mana HP, bangun tidur lihat HP. Bahkan di masjid pun kalau khatib sedang di atas mimbar kita nengok HP. Jadi mana waktu kita untuk membaca Al-Quran? Dan ingat hadir rahimakumullah, ya'til Quran yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang ya kepada orang-orang yang membacanya, ya, memberikan syafaat kepada dia, memberikan bantuan kepadanya. Maka Quran itu berkata, inilah yang saya dulu engkau telah membaca saya, engkau sibuk ya dengan saya, dengan bergadang di malam hari, sekarang engkau mendapatkan kemuliaan terhadap Al-Quran ini dengan kuberikan syafaat kepada engkau. Ini luar biasa yang akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, bagaimana Quran itu bisa kita hafal. Kalau di negara-negara Arab itu anak-anak umur 7 tahun sudah hafal 30 juz Quran. Kalau di negara kita kadang ada orang usianya 70 tahun belum bisa baca Quran. 70 tahun, di sana 7 tahun sudah hafal Quran. Maka anak-anak muda, mari kita dekat dengan Quran. Kita menghafal. Oh, tidak bisa menghafal yang panjang-panjang. Kita hafal surah-surah pendek. Ya, juz 30 misalnya. Kita mencoba untuk menghafalnya. Kita store dengan kawan-kawan kita yang mungkin sedikit Qurannya itu agak lumayan. Nah, sehingga sesama kita bisa saling store ayat dan kita saling menghafal antara satu dengan yang lain. Dan ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bersama. Tentu dengan 3 hal ini kita muliakan Quran. Yang pertama dengan kita membacanya, kemudian dengan kita menghafalnya, yang ketiga adalah dengan kita mempelajarinya. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.